Cara menanam alpukat aligator agar cepat berbuah lebat. Satu lagi varian tanaman alpukat yang unik dan istimewa. Tidak hanya rasanya yang luar biasa, tanaman alpukat yang satu ini masih tergolong langka. Karena belum banyak yang membudidayakannya. Bentuk buahnya yang unik dan struktur batang pohon yang mudah diatur. Sangat cocok dijadikan sebagai tanaman hias atau koleksi di rumah. Namanya alpukat aligator, ada pula yang menyebutnya alpukat pear atau alpukat raksasa. Mengapa disebut alpukat raksasa? Tentu saja karena buah alpukat yang dihasilkan berukuran sangat besar. Panjangnya mencapai 70-80 cm dengan berat antara 700 gram sampai 1,13 kg per buahnya. Karena wujudnya yang sangat besar dan memanjang ini, maka disebut juga sebagai alpukat pepaya. Menanam dan merawat tanaman ini tidaklah sulit. Pada umumnya sama seperti tanaman alpukat yang lain. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mengingat tanaman alpukat memiliki banyak varian yang berasal dari ras-ras berbeda. Oleh karena itu, sebelum menanam dan merawat alpukat aligator, baik di pekarangan ataupun di dalam pot, sebaiknya Anda memerhatikan langkah-langkah berikut. 1. Karakteristik dan cara tumbuh. Alpukat aligator merupakan salah satu varian tanaman alpukat yang berasal dari Meksiko. Jenis ini lebih tahan terhadap cuaca dingin atau toleran hingga -7 derajat Celcius. Meskipun tetap optimal di kisaran 12,8 sampai 28,3 derajat Celcius. Tumbuh dengan baik di ketinggian 300 sampai 2000 mdpl. Dengan ketinggian ideal di atas 1000 mdpl. Memerlukan curah hujan minimum 750 sampai 1000 mm per tahun. Namun toleran terhadap iklim kering, sehingga masih dapat tumbuh baik. Dengan curah hujan kurang dari kebutuhan selama kedalaman air tanah maksimal 2 meter. Kebutuhan akan sinar matahari sekitar 40-80% dengan intensitas sepanjang hari. Dalam penyerbukannya, tanaman ini memerlukan bantuan angin. Tetapi tidak lebih dari 62,4 km per jam, sebab sebagaimana tanaman alpukat pada umumnya. Ranting dan percabangan tanaman ini tergolong lunak, rapuh, dan mudah patah. Jenis tanah yang disukai tanaman alpukat aligator adalah tanah lempung berpasir, lempung liat, dan lempung endapan. Sifat tanah hendaknya gembur, tidak mudah tergenang air. Sistem drainasenya baik, subur, dan banyak mengandung bahan organik. Keasaman tanah antara 5,6 sampai 6,4. Sifat tanaman ini sendiri adalah genja dan mampu tumbuh tinggi hingga 4 meter. Satu lagi keunggulan tanaman ini adalah tahan terhadap serangan hama ulat. Karena kandungan enzim antiproteasnya menghambat penguraian protein yang sangat dibutuhkan ulat. Akibatnya, ulat tidak dapat berkembang biak di tanaman ini. 2. Pemilihan bibit. Alpukat aligator seperti tanaman alpukat yang lain dapat diperbanyak dengan biji. Namun sistem perbanyakan ini memiliki kelemahan sifat tanaman yang mungkin tidak sama dengan induknya dan jangka waktu hingga berbuah lama. Pilihan bibit yang terbaik berasal dari sambung pucuk dan okulasi, terutama apabila Anda hendak menanamnya di dalam pot. Syarat bibit yang baik tampak secara fisik sehat, batangnya kokoh dan lurus. Daunnya hijau segar dan rimbun, bebas dari hama dan penyakit. 3. Penanaman dan pemeliharaan alpukat aligator di pekarangan.
Penanaman alpukat aligator di pekarangan memerlukan persiapan lahan terlebih dahulu. Gemburkan tanah dan bersihkan dari aneka tanaman liar atau gulma serta bebatuan. Buat lubang tanam 50 x 50 x 50 cm. Pisahkan tanah bagian atas dengan bagian bawah. Campurkan pupuk kandang atau humus atau kompos dengan tanah bagian atas perbandingan seimbang. Benamkan kapur dolomit ke dalam lubang tanam untuk menyeimbangkan pH tanah. Dan biarkan beberapa hari sampai meresap. Apabila kapur sudah meresap dan bibit juga sudah siap, tutup lubang dengan lapisan tanah bagian bawah. Letakkan bibit tepat di tengah lubang dengan posisi tegak. Timbun dengan lapisan tanah bagian atas yang sudah dicampuri pupuk kandang atau humus atau kompos. Padatkan agar bibit tidak roboh. Sirami secukupnya hingga tanah basah. Alpukat aligator yang ditanam di pekarangan memerlukan penyiraman cukup 1 kali sehari. Frekuensi penyiraman ini dapat ditambah apabila tanah tampak sangat kering, atau justru dikurangi apabila musim hujan sedang mencapai puncaknya. Pemupukan rutin tiap 2 bulan sekali dengan NPK sesuai dosis yang dianjurkan, dan sesekali ditambah dengan pupuk daun, atau dapat pula menggunakan pupuk organik khusus tanaman alpukat. Pemangkasan rutin perlu dilakukan untuk membentuk tajuk, sekaligus menjaga tinggi tanaman agar tetap ideal sebagai penghias pekarangan. Dengan tinggi tanaman yang dijaga ini juga akan memudahkan dalam pemanenan alpukat aligator. 4. Penanaman dan pemeliharaan alpukat aligator di dalam pot. Apabila pekarangan Anda terlalu sempit atau kondisi tanahnya tidak memungkinkan ditanami, tidak perlu khawatir, Anda dapat menanam alpukat aligator di dalam pot. Pemilihan pot tentu saja harus memperhatikan karakter tanaman ini. Bobot buah yang sangat besar harus diantisipasi dengan pemilihan pot yang berbahan kuat, agar tidak terguling ketika tanaman mulai berbuah. Pilihlah pot dengan diameter minimal 60-80 cm. Siapkan media tanam berupa campuran tanah humus atau tanah kompos. Sirami 2 kali sehari pagi dan sore. Pemupukan rutin dengan NPK atau pupuk organik khusus alpukat sesuai anjuran. Pemangkasan berkala untuk menjaga agar tajuk tidak terlalu rimbun dan pohon tidak terlalu tinggi. Tinggi ideal untuk tabulan pot adalah 500 cm sampai 1 meter. 5. Pemanenan alpukat aligator yang diperbanyak dengan cara okulasi atau sambung pucuk sudah akan berbuah pada usia 3-5 tahun. Untuk mendapatkan buah dengan bobot maksimal dan berkualitas baik, lakukan penjarangan. Pilih beberapa saja yang paling baik untuk dipertahankan hingga matang. Tindakan ini juga dimaksudkan untuk menjaga agar pohon tidak mudah patah atau roboh akibat bobot buah yang sangat berat. Bentuk buah alpukat aligator adalah bulat di bagian bawah dan runcing di bagian atas, memanjang seperti pepaya. Buah yang sudah matang kulitnya tampak berwarna tua dan mengkilap. Petik buah sebelum terlalu matang dengan tangan. Hati-hati jangan sampai memar karena akan mempengaruhi daging buah di dalamnya. Buah alpukat aligator dapat dikonsumsi langsung dalam kondisi segar, tanpa tambahan gula ataupun susu. Teksturnya halus, lembut tanpa serat. Ketebalan daging buah sekitar 2 cm, warnanya kuning seperti mentega. Rasanya manis gurih tanpa rasa pahit. Sungguh sepadan dengan usaha Anda untuk menanam dan merawatnya dengan telaten.
Demikianlah cara pembudidayaan alpukat aligator di pekarangan atau di dalam pot agar cepat berbuah. Selamat mempraktikkannya di rumah Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe Pohon Buah.